untuk kita semua. Selamat malam juga untuk Cindy, Lucy, Christina, dan Hani. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu yang luar biasa ini, meski harus dilaksanakan secara online. Video diskusi ini merupakan pertama yang akan diselenggarakan oleh kami. Untuk mempersingkat waktu sebelum pembicaraan dimulai, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dalam video ini. Zoom kali ini mengusung tema digital marketing. Saya memiliki beberapa pertanyaan dan akan dijawab oleh Cindy, Lucy, Christina, dan Hani. Pertanyaan pertama akan saya ajukan kepada Cindy. Menurut Cindy, apa itu digital marketing? Menurut saya, digital marketing adalah cara promosi dan pemasaran suatu barang yang kita jual dengan mengandalkan media sosial yang berkembang pada saat-saat ini. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang berkembang pada saat ini, banyak sekali yang menjual produknya dengan cara seperti di Instagram. Banyak para penjual yang meminta para artis atau selebgram untuk mempromosikan produk penjualannya agar terkenal di kalangan masyarakat yang memakai media sosial. Lalu, ada lagi yang memakai iklan seperti di YouTube. Kita seringkali sebelum nonton video YouTube, pasti akan ada iklan terlebih dahulu dan itu sudah termasuk promosi atau pemasaran. Mengapa harus menggunakan YouTube untuk pemasaran digital? Ini telah menjadi saluran pemasaran media sosial yang sangat penting saat ini. Kami dapat menyajikan gambaran yang lebih baik tentang merek dengan membuat video yang menarik, yang dapat membantu meningkatkan traffic SEO atau Search Engine Optimization, menciptakan kesadaran merek, memperluas jangkauan sosial, dan menciptakan ROI atau Return on Investment. Lalu bagaimana dengan media sosial lain, seperti Twitter? Apakah bisa juga digunakan untuk pengembangan bisnis? Twitter adalah salah satu saluran pemasaran sosial yang paling penting untuk meningkatkan bisnis, dan tangkapannya adalah menggunakan tagar yang paling tren, yang dapat mengarahkan lalu lintas besar di situs web. Lalu, pernahkah Cindy mendengar tentang Google Bisnisku? Iya, ini adalah layanan yang ditawarkan oleh Google, di mana bisnis dapat dicantumkan di mesin pencarian Google untuk meningkatkan visibilitas. Saya pernah mengikuti seminar tentang Google Bisnisku ini. Seminar tersebut ditujukan untuk para pelaku usaha kecil menengah yang siap untuk membuka peluang usaha di tingkat modern. Dengan menggunakan Google Bisnisku tersebut, para pelaku usaha mendaftarkan usahanya di Google Bisnis agar peluang usaha yang dapat berjalan dengan baik. Google Bisnisku ini juga dapat dengan mudah digunakan dan tidak berbayar, hanya dengan mengikuti step by step yang sudah diberitahukan. Google Bisnisku juga merupakan sebuah tools yang disediakan oleh Google untuk mempermudah pelanggan mengetahui informasi bisnis penjual, seperti nama bisnis, alamat, nomor telepon, perusahaan, alamat email, dan jam operasional, foto kantor, hingga review pelanggan yang sangat penting juga dalam hal ini. Wah, memang fitur-fitur yang berkembang saat ini sangat memudahkan para pebisnis untuk melakukan bisnisnya agar berkembang dengan pesat ya, Cindy. Iya, betul sekali, Yosi. Baik, selanjutnya menurut Hani, bagaimana dengan pemasaran digital? Selanjutnya menurut Hani, mengapa pemasaran digital lebih disukai daripada pemasaran tradisional? Baik, seperti yang tadi Cindy jelaskan, ini adalah era pemasaran digital yang apalagi pada saat pandemi saat ini. Banyak penjual yang beralih menjualkan produk jualannya secara digital. Pemasaran digital memang lebih disukai daripada pemasaran tradisional. Namun, tradisional marketing tentu saja tetap mempunyai beberapa kelebihan, seperti cakupan target yang luas dan mudah dipahami tentunya. Tidak seperti digital marketing, tidak seperti digital marketing yang terkadang muncul dalam bentuk pop-up. Memang ada beberapa kekurangan tradisional marketing yang membuat digital marketing lebih unggul dan lebih disukai, yaitu target sasaran yang tidak dapat dituju secara personal, sebab iklan yang ditampilkan dapat dilihat oleh semua orang. Baik, tapi menurut Hani masih ada tidak yang menggunakan pemasaran secara tradisional? Kalau saya pribadi terkadang melihat ada yang melakukan pemasaran tradisional, tapi mereka juga melakukan pemasaran secara digital.
Contohnya, seperti perumahan yang baru membuka unit baru rumahnya. Bagian pemasaran akan mempromosikan unit rumahnya dengan melalui brosur dan secara online juga. Dan itu merupakan perpaduan antara pemasaran tradisional dan pemasaran digital. Apakah Hani pernah mendengar tentang inbound marketing dan outbound marketing? Bisa tolong jelaskan? Baik inbound marketing termasuk menarik pelanggan dan mengubahnya menjadi prospek melalui berbagai saluran pemasaran seperti SEO, pemasaran konten, video viral, webinar, kampanye, dan media sosial. Untuk outbound marketing, yaitu melibatkan menjangkau audiens yang ditargetkan melalui bentuk pemasaran lebih tradisional seperti TVC, iklan radio, iklan cetak, pameran dagang, telemarketing, dan email. Seperti yang sudah Hani jelaskan tadi, menarik pelanggan bisa melalui saluran SEO. Lalu, apa peran SEO dalam pemasaran digital? SEO adalah akronomi untuk optimasi mesin pencarian, dan ini membantu halaman web Anda mudah ditemukan, dijelajahi, dikategorikan, dan membantu peringkatnya di halaman pertama hasil pencarian. SEO adalah saluran pemasaran digital penting yang melibatkan beberapa kegiatan seperti perayapan, pemindaian, dan pengindeksan, pengukuran keterkaitan, dan pemulihan. Baik, terima kasih Hani untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya untuk Lucy. Tantangan terbesar dalam menjalani strategi digital marketing itu seperti apa? Dalam menjalankan strategi digital marketing, yang pasti tugas utamanya kita harus bisa membayangkan strategi yang diharapkan akan seperti apa. Misalkan suatu brand butuh awareness yang besar dan kita harus melakukan promosi. Sebagai seorang eksekutor, kita harus tahu promosi ini tujuannya apa, targetnya ke siapa, konsep promosinya gimana, periode pemasarannya berapa lama, akan ada di channel apa aja, format konten yang dibutuhkan seperti apa, dan bagaimana cara mengukur efektivitasnya. Kalau sudah tahu kebutuhannya, tahap berikutnya adalah menentukan research. Apa lebih baik dikerjakan secara in-house atau outsource. Masing-masing ada plus minusnya, tergantung banyak dan kompleksitas proyek. Ini juga sangat berpengaruh ke waktu pengerjaan, apalagi kalau menangani beberapa proyek dalam waktu yang sama. Kalau dibilang tantangan yang terbesar dalam menjalani strategi marketing, saya pikir lebih ke membangun fleksibilitas sistem maupun perspektif tim terhadap delivery yang ingin dicapai. Seberapa cepat tim digital marketing kita bisa kreatif terhadap perubahan taktik pemasaran yang dijalankan. Kita bisa saja sudah buat plan 3 bulan, 6 bulan, hingga 1 tahun ke depan. Tapi bisa saja bahkan di bulan kedua, strateginya sudah harus ganti. Kebayangkan kalau ekstrimnya nih, misalnya kita sudah melakukan strategi iklan, tapi ternyata di bulan kedua strategi menggunakan iklan tersebut sudah tidak terlalu impactful untuk keseluruhan proyek. Maka kita harus cepat berpikir, plan B-nya apa? Karena terkait dengan nasib dan masa depan produk yang ingin kita pasarkan. Seperti yang sudah Lucy jelaskan tadi, menurut Christina, dalam memulai strategi digital marketing, haruskah berjalan bersama tim atau bisa dilakukan secara mandiri? Yang saya dengar dari penjelasan Lucy tadi, strategi digital dapat dilakukan secara mandiri juga. Dengan catatan memang sudah sangat tahu apa yang ingin dicapai, apa yang mau dilakukan, dan tentunya waktu untuk memanage. Di awal promosi bisa saja strategi hanya butuh iklan dan website sebagai channelnya. Setelah ada peningkatan baru semuanya masuk. Kalaupun tidak perlu tim, selalu ada pilihan untuk outsourcing tugas-tugas yang spesifik di periode tertentu pada orang-orang yang aktif. Lalu, apa kelebihan dari menjalankan digital marketing secara mandiri, tim, dan outsource menurut Christina? Kalau memang sudah sangat menjadi bisnis, ya mungkin mandiri juga enak. Leluasa mau coba apa aja, tapi harus tahu kapasitasnya sampai di titik mana. Kalau tim enaknya ada di bagian kerja, idealnya output lebih besar dong. Tapi bisa jadi lebih kalau misalnya komunikasi antar tim jelek. Kalau misalnya daily variable dari anggota di bawah ekspektasi.
harus ada investasi perusahaan berupa sistem maupun pemberdayaan dan yang pasti akan mengorbankan waktu dan uang. Kalau outsourcing jelas ya, kita bisa memilih orang yang menurut kita cocok untuk mengerjakan output kita inginkan. Fleksibel juga, kita cocok sama A, kita bisa jadi B, C, D, dan sebagainya. Tapi perlu diingat, jangan sampai bisnis kita di outsource. Di balik lagi, ketiganya oke, asal kita punya konteks planning dan siap dengan resikonya. Jika seseorang mempunyai kemauan memulai strategi digital marketing, tetapi tidak memiliki kapabilitas tentang digital marketing, apa yang bisa dilakukan? Rasanya sekarang tipis-tipis ya. Digital marketing itu sudah banyak sekali tersebar di internet. Dari yang fundamental digital marketing itu apa, sampai teknikal pun banyak. Tapi tantangannya adalah bagaimana informasi dan teknik tersebut bisa kita adaptasi ke strategi kita dengan konteks yang tepat. Untuk mulai sih pasti riset dulu ya, kenalan, rekan-rekan manajemen apa aja, tingkah laku mereka seperti apa, baru setelah itu dibuat strategi. Jangan lupa melihat juga kompetitor sedang menjalankan strategi digital marketing seperti apa, akan memberikan insight terhadap apa yang mau kita lakukan. Sekarang banyak kok tools gratis yang bisa ngasih kita insight tersebut. Lalu menurut Hani, adakah tips bagi orang yang masih ragu untuk memulai menjalankan strategi digital marketing baik secara mandiri, tim, ataupun outsource? Yang penting kenalan dulu sama produknya, kenalan dulu sama karakter audiensnya, tentukan apa yang mau kita lakukan, baru terjemahin caranya bagaimana. Buat planning jangka pendek dan jangka panjang, buat simulasi dari sisi budget, output maupun waktu kalau ditangani sendiri bagaimana, tim bagaimana, dan outsource-nya bagaimana. Kalau sudah punya gambaran dan merasa berani menerima resiko terburuk maupun terbaik, berarti siap untuk dieksekusi. Oke, jadi kesimpulan dari semua pembicaraan kami pada saat ini, jika Anda berharap untuk membangun strategi digital marketing yang sukses dalam bisnis Anda, tanpa mengubah dasar-dasar bisnis, upaya Anda akan sia-sia. Menggunakan tren digital ke dalam strategi bisnis Anda bukan tentang membangun bisnis digital, tetapi tentang membawa perubahan mutlak dalam seluruh bisnis. Perjalanan Anda menuju transformasi digital dimulai ketika Anda tahu kemana arah industri Anda. Anda mengembangkan pandangan jangka panjang tentang peran yang perlu dilakukan perusahaan Anda dalam mengikuti masa depan digital itu. Dan kemudian menetapkan sasaran jangka pendek untuk mencapainya. Memahami bahwa menerapkan strategi digital marketing bukan hanya tentang menambahkan inovasi digital ke dalam bisnis Anda, tetapi lebih banyak tentang memikirkan kembali cara bisnis Anda melakukan pemasaran yang efektif pada era digital. Adalah dasar dari strategi yang akan sukses untuk pengembangan bisnis Anda. Akhirnya kita sudah selesai di pengunjung video. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk dosen kami, Pak Suhendri, yang sudah memberikan tugas untuk membuat video seperti ini. Ini sangat membuka wawasan kami dalam pemasaran digital. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Cindy, Lucy, Christina, dan Hani yang sudah berpartisipasi penuh dalam pembuatan video ini. Dan berterima kasih juga untuk yang sudah melihat video kami. Sebelum kami tutup video ini, saya selaku host pada video hari ini memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para penonton. Sekian, mari kita tutup video hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.